Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabda Indi Saputra, NIM D1A0149. Saya dari kelas H Agronomi. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum ketiga dan keempat. Pada praktikum yang ketiga, yang pertama daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal dan daun majemuk terdapat tangkai daun, tepi daun, helai daun atau lamina, ujung daun. Yang pertama yaitu daun nangka. Daun nangka termasuk jenis daun tunggal dan bertangkai, dikarenakan terdiri atas helaian dan tangkai saja. Yang kedua, daun ubi kayu. Ubi kayu termasuk berdaun tunggal, karena hanya terdapat satu helai daun pada setiap tangkai daun. Ujung daun meruncing, susunan tulang daun menjari dengan cangkap 5-9 helai. Yang ketiga, daun lantoro. Daun lantoro termasuk jenis daun majemuk dan berbentuk menyirip, rangkap dengan ujung runcing serta pangkal daun miring. Permukaan daun lantoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. Yang keempat, daun karet. Daun karet sendiri merupakan daun majemuk yang terdiri dari 3 helai anak daun yang membentuk oval agar memanjang dan meruncing di ujungnya. Tapi daunnya juga halus dan tidak bergerigi. Dan yang kelima, daun putri malu. Daun putri malu tergolong majemuk campuran karena terdapat banyak helaian daun dalam tangkai batang. Lalu bentuk daun. Yang pertama, daun teratai besar. Daun teratai besar berbentuk bulat, lebar, tipis, dan berwarna hijau pada tepian daunnya. Mempunyai bentuk bergerigi. Tumbuhan teratai mempunyai daun yang berbentuk lebar dan tipis. Daun jarak. Daun jarak berbentuk perisai. Perisai, daun yang biasanya bulat mempunyai tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun, melainkan pada bagian tengah helai daun. Kemudian, daun nangka. Daun nangka termasuk daun bagian lebar di tengah helaian daun dan berbentuk jorong. Kemudian, daun sirsak. Daun sirsak berbentuk memanjang atau oblongus dan daun bagian lebar di tengah helaian daun. Kemudian daun kamboja. Daun kamboja berbentuk lengset dan daun dengan bagian lebar. Selanjutnya ujung daun. Yang pertama, daun oleander. Ujung daun oleander meruncing seperti pada ujung yang runcing, tetapi tidak bertemu, keduanya jauh lebih tinggi dari kedugaan, hingga ujung daun nampak sempit, panjang, dan runcing. Kemudian daun sirsak. Ujung daun sirsak meruncing atau acuminatus, tetapi tidak bertemuan, kedua sisi daun lebih ke depan. Yang ketiga, daun teratai. Ujung daun teratai membulat atau rotundatus dengan ujung daun membentuk seperti busur. Kemudian daun jambu monyet. Ujung daun jambu monyet berbentuk rompang dan ujung daun membentuk garis mata. Kemudian daun bayam. Ujung daun bayam berbentuk terbelah dan membentuk lekukan. Kemudian daun agave. Ujung daun agave berbentuk berduri, tajam, dan merupakan suatu duri. Selanjutnya pada praktikum yang keempat. Yang pertama, tepi daun. Daun nangka. Tepi daun nangka berbentuk rata atau interger. Lalu tepi daunnya tidak memiliki sinus dan angulus. Kemudian daun jarak. Tepi daun jarak berbentuk melengkung, menyirip mengikuti tulang daun yang menyirip dan memiliki sinus kurang dari setengah panjang tulang daun, lalu memiliki angulus. Kemudian daun keluih. Tepi daun keluih berbentuk percangap menyirip dan memiliki tulang daun menyirip, memiliki kedalaman kurang lebih di tengah panjang tulang dalam dan tidak mempunyai angulus. Kemudian ubi kayu. Tepi daun ubi kayu berbentuk tepi daun berbagi dan tulang daun memiliki struktur secara menyirip, memiliki sinus melebihi setengah panjang tulang daun dan tidak memiliki angulus. Selanjutnya pertulangan daun. Yang pertama, daun mangga. Memiliki pertulangan daun berbentuk menyirip dengan cabang tulang daun akar keluar di berbagai tempat di tulang daun utama. Kemudian daun pepaya. Memiliki pertulangan daun berbentuk
berjari. Dengan cabang tulang daun menyebar dan tiap tangkainya ada beberapa cabang. Kemudian daun sirih. Daun sirih memiliki pertulangan daun berbentuk melengkung, serta memiliki susunan seperti garis melengkung dan ujung terlihat menyatu. Kemudian daun tebu. Daun tebu memiliki pertulangan daun berbentuk sejajar dan biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Selanjutnya, permukaan daun. Daun kopi. Daun kopi memiliki permukaan licin atau disebut laevis, sehingga terlihat kilatan di bagian atas permukaan. Kemudian, daun ketela rambat. Daun ketela rambat memiliki permukaan yang licin atau disebut laevis, akan tetapi suram atau disebut opacus. Kemudian, daun pisang. Daun pisang memiliki permukaan yang licin atau disebut laevis, akan tetapi di bagian bawah daun pisang berlapis lilin. Daun jati memiliki permukaan daun yang kasar di bagian bawah daun jati, tetapi halus di bagian atas. Kemudian, daun jambu biji. Daun jambu biji memiliki permukaan yang berkerut seperti bergelombang dan melekuk. Kemudian, daun durian. Daun durian memiliki permukaan bersisik di bagian bawah daun. Selanjutnya, tata letak daun pada batang. Yang pertama, batang dan daun srikaya. Srikaya, tata letak daun tersebar yang mengikuti rumus tengah dan disebut duduk daun berseling. Daun tanaman srikaya merupakan daun tunggal, bertangkai, kaku, dan tata letaknya berseling-seling. Helai daun srikaya berbentuk lonjong hingga jorong menyempit. Permukaan daun berwarna hijau. Bagian bawah hijau kebiruan dan kadang sedikit merambut dan gundul, sehingga sudut divergensinya diperoleh setengah dikali 360 derajat sama dengan 180. Kemudian tata letak pada batang dan daun nangka. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, bahwa pada setiap buku-buku hanya terletak satu daun saja. Oleh sebab itu, tata letak daun Artocarpus integra ini dinamakan tersebar. Jika diamati untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun pertama memiliki garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak 2 kali, dan 2 yang dilewati selama itu sebanyak 5 daun, maka diperoleh rumus daun 2/5, sehingga sudut divergensinya diperoleh 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat arah putaran garis spiralnya, yaitu perlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian, batang dan daun kembang sepatu. Pada gambar di samping, tanaman kembang sepatu mempunyai rumus daun divergensi yaitu 2/5. Artinya untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permuliaan, garis spiral atau garis genetik pada tanaman sebanyak 2 kali, dan jumlah yang dilewati oleh garis spiral tersebut sebanyak 5 daun. Daun pada tanaman kembang sepatu letaknya berselang-seling, dan pada setiap buku-buku batang tanaman ini hanya terdapat 1 daun, sehingga didapatkanlah sudut besar antara 2 daun tanaman kembang sepatu yaitu 2/5 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Sekian hasil pemaparan tugas praktikum ketiga dan keempat. Jika ada kata-kata salah, tolong maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.